Di sebuah kota kecil yang tampak biasa saja, ada hal-hal yang tidak pernah tertangkap oleh mata orang awam. Di balik hiruk-pikuk keseharian, ada dunia lain yang penuh misteri, di mana yokai, alien, dan entitas supernatural bertabrakan dengan realitas. Di tengah kekacauan ini, seorang remaja bernama Okarun menemukan hidupnya berubah total sejak ia bertemu Momo, gadis yang lebih dari sekadar unik. Bersama teman-teman mereka tidak hanya berjuang melawan ancaman yang datang, tapi juga melawan kekacauan dalam hati mereka sendiri. Nah, dan Dadan ini menarik dalam arc ketiganya. Kita akhirnya diberikan beberapa ketegangan yang terjadi. Drama, alien dan juga yokai. Let's go, kita mulai bahas lebih dalam. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian para pecinta anime shounen, channel ini akan memberikan beragam pembahasan seru lainnya, jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shounen Odyssey. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini sob, pernah nggak sih kalian ngalamin situasi di mana hidup kalian rasanya kayak drama seri yang nggak ada habisnya? Nah, itu yang lagi dirasain Okarun, Momo, dan teman-temannya di arc ketiga dan Dadan. Setelah semua kekacauan dengan yokai di arc sebelumnya, sekarang mereka ketemu lagi sama masalah baru. Tapi kali ini, bukan cuma yokai aja yang bikin pusing, alien juga ikut nimbrung. Ceritanya dimulai pas Aira, si cewek pemberani tapi suka bikin masalah, diundang makan ke rumah Momo. Awalnya sih kelihatan damai-damai aja. Tapi, di meja makan itu, Momo tiba-tiba nembak sesuatu yang bikin suasana panas. Dia nyuruh Aira minta maaf sama Okarun. Alasannya? Karena dulu Aira suka ngejek dan mempermainkan Okarun. Bukannya minta maaf, Aira malah nantang Momo. Dia bilang, gue bakal ngalahin lo. Nah lo, drama banget kan? Setelah makan malam itu, Aira pamit pulang, tapi nggak langsung cabut. Sebelum pergi, dia sempat ngobrol sama Okarun. Dia tanya kenapa sih Okarun masih mau nolong dia, padahal dia pernah nyebut Okarun itu, iblis. Jawaban Okarun simpel, tapi ngena banget, karena lo butuh bantuan. Aduh, kalimat yang sederhana tapi bikin hati meleleh. Malam itu, mereka juga sempat ngelakuin ritual aneh buat balikin bola Okarun yang hilang, alias kekuatan utamanya. Ritualnya sukses, dan semuanya terlihat kembali normal untuk sementara. Tapi ya namanya cerita, mana mungkin selesai gitu aja, kan? Keesokan harinya, Momo ngajak Okarun buat nyari info lebih lanjut soal bola kekuatan itu pas jam istirahat. Tapi, anehnya, Okarun malah nolak. Katanya dia mau fokus ngerjain laporan sekolah. Momo sih kelihatan santai aja, tapi di dalam hati dia jelas bete. Apalagi pas dia lihat Okarun lagi berduaan sama Aira di belakang sekolah, posisi mereka kelihatan mencurigakan. Jadi begini ceritanya. Okarun itu sebenarnya lagi latihan rahasia biar lebih kuat, sesuai saran Nenek Turbo. Tapi tiba-tiba Aira muncul, dan tanpa aba-aba, dia bilang mau cium Okarun. Alasannya? Dia baca di majalah kalau itu cara terbaik buat ungkapin perasaan. Kocak banget kan? Akhirnya, mereka malah dorong-dorongan, sampai jatuh dalam posisi yang bikin orang salah paham. Dan ya, Momo kebetulan banget lewat dan lihat itu. Momo langsung pergi sambil bawa muka kecewa berat. Okarun yang sadar ada yang salah langsung ngejar Momo buat jelasin. Tapi ya, Momo keburu marah. Sejak kejadian itu, Momo jadi agak dingin ke Okarun. Situasi di sekolah pun berubah jadi awkward banget. Nah, drama makin runyam pas tiba-tiba Okarun terjebak di dimensi aneh bernama Empty Space di saat jam pelajaran. Di sisi lain, Momo juga nggak kalah apes. Dia dikejar alien misterius yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Untungnya, Momo berhasil kabur, meskipun dengan susah payah. Di waktu yang sama, Aira juga muncul, kebingungan dengan apa yang terjadi. Gak lama, mereka semua diserang alien baru yang kekuatannya jauh lebih ganas. Ada 3 alien serpo yang datang, dan mereka punya trik psikokinesis buat melumpuhkan kekuatan Okarun. Pertarungan ini cukup bikin tegang. Aira mencoba melawan dengan kemampuan akrobatiknya, tapi nggak bertahan lama. Dia terpental jauh, sementara Okarun tetap nggak bisa berubah karena kekuatannya dikunci oleh alien. Di tengah kekacauan itu, Momo akhirnya muncul dan berhasil mematahkan kendali psikokinesis alien. Dari situ,
Mereka bertiga akhirnya mulai bekerja sama buat ngalahin alien-alien itu. Satu persatu alien berhasil dikalahkan, tapi ternyata masalah belum selesai. Salah satu alien, si udang raksasa, tiba-tiba disuntik semacam serum penguat oleh alien Serpo, bikin dia jadi makin ganas. Parahnya lagi, sekolah mereka tiba-tiba berubah jadi kayak lautan. Ini semua gara-gara alien bernama Nessie, anggota tim Serpo yang ceroboh banget. Nessie nggak sengaja ngacauin rencana mereka sendiri, sampai menyerang teman aliennya sendiri. Situasi jadi makin absurd, tapi juga lucu kalau dipikir-pikir. Di tengah kekacauan itu, Aira hampir tenggelam karena serangan alien. Okarun, yang selama ini takut air dan gak bisa berenang, terpaksa nekat buat menyelamatkan Aira. Momo, meskipun masih kesal, akhirnya ikut membantu. Mereka bertiga akhirnya berhasil keluar dari situasi hidup mati itu dengan susah payah. Setelah semua kekacauan itu, mereka akhirnya berhasil mengalahkan alien-alien tersebut. Tapi masalah baru muncul. Karena semua kekacauan tadi, mereka bertiga kehabisan baju dan terpaksa balik ke sekolah cuma pakai pakaian dalam. Bisa bayangin gak malunya? Di sekolah, semua murid langsung heboh lihat mereka, dan gosip pun mulai menyebar. Untungnya, mereka bisa kabur ke UKS sebelum kejadian jadi lebih parah. Di sana, mereka mencoba menjelaskan situasi ke perawat sekolah sambil tetap menahan malu. Sambil beristirahat di UKS, mereka mulai diskusi soal kenapa sih para alien lebih suka nyerang manusia yang punya kekuatan yokai daripada yokai itu sendiri. Menurut teori Okarun, alien mungkin sebenarnya takut sama yokai, makanya mereka pakai manusia sebagai media buat menguji kekuatan yokai itu. Setelah itu, Aira merasa nggak enak hati. Dia sadar kalau selama ini dia suka menyebar rumor buruk tentang Momo. Jadi, dia akhirnya minta maaf dan mencoba memperbaiki hubungan mereka. Meskipun awalnya Momo agak ragu, tapi akhirnya dia menerima permintaan maaf Aira. Sementara itu, ada momen lucu juga. Ternyata, alien udang yang tadi mereka lawan punya alasan pribadi buat datang ke bumi. Dia butuh uang buat transfusi darah anaknya. Mendengar cerita itu, Seiko, nenek Turbo, memberikan solusi yang gak masuk akal tapi brilian, mengganti darah dengan susu sapi. Alien itu pun terharu dan berjanji gak akan menyerang lagi. Setelah semua drama itu selesai, giliran Momo yang kena masalah baru. Dia butuh seragam baru, karena bajunya rusak. Tapi Seiko, dengan sifatnya yang konyol, bikin syarat aneh. Momo harus meniru ekspresi wajah dari tokoh kartun favorit Seiko sebelum dia diizinkan beli seragam. Di tengah rasa kesal tapi nggak punya pilihan, Momo akhirnya nurut aja. Dia nggak mau ribut lebih jauh, soalnya Seiko juga yang udah banyak bantu mereka selama ini. Cerita di R ini ditutup dengan kejutan besar. Saat Momo disuruh buka pintu rumah, dia tiba-tiba kaget banget karena yang datang adalah teman masa kecilnya. Lebih parah lagi, teman masa kecil ini juga adalah cinta pertama Momo. Wah, kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Arc ini benar-benar berhasil nge-mix antara aksi, drama, dan humor dengan cara yang unik. Setiap karakter dapat momennya masing-masing, dari Okarun yang menunjukkan sisi nekatnya, Aira yang akhirnya mulai menunjukkan perubahan sikap, sampai Momo yang berusaha berdamai dengan perasaannya. Selain itu, elemen misteri tentang para alien dan hubungan mereka dengan yokai bikin cerita makin seru. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi justru itu yang bikin kita penasaran nunggu arc berikutnya. Dan Dadan sukses banget bikin pembaca gregetan sekaligus ngakak. Gaya ceritanya yang absurd tapi tetap emosional jadi daya tarik utama. Kita bisa ketawa karena keanehan para karakternya, tapi juga bisa merasakan ketegangan di tengah pertarungan mereka. Kalau kalian belum baca arc ini, gue saranin banget buat segera nyusul. Bukan cuma karena alur ceritanya yang seru, tapi juga karena kalian bakal terus dibuat penasaran dengan twist dan kelucuan yang gak pernah absen di setiap babnya. Sepakat sob? Nah, kalian pengen kita bahas anime lain apalagi nih untuk kedepannya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi, terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah akan kita usahakan respon. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dan petualangan anime shounen kita lanjutkan next time.